Hai, kita bertemu lagi dengan channel Black Builder. Pada video kali ini kita ingin mereview salah satu alat yang dapat kita gunakan untuk kegiatan hobi DIY kita, yaitu mesin bubut mini. Jadi alat ini digunakan untuk membubut suatu benda kayu terutama yang ukurannya itu mungkin kecil ya. Jadi tidak seperti mesin bubut yang besar dapat memproses barang yang besar. Ya, dan alat ini tuh menurut saya sangat menarik ya, karena selain dia itu dapat digunakan untuk fungsi pembubutan, juga dapat digunakan untuk fungsi-fungsi lainnya. Oke baik, sebelum kita mulai, jangan lupa ya di-subscribe dulu channel ini dan infokan video ini ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Black Builder ID. Ya, jadi saat pertama kali kita membeli alat ini, kita mendapatkan beberapa komponen ya. Yang pertama ini adalah power adaptornya yang juga dapat digunakan untuk mengatur speed atau kecepatan putar dinamonya. Dan ini kita mendapatkan satu buah pisau pahatnya yang bentuknya unik. Kemudian ini adalah cutting table-nya ya. Jadi tambahan dapat kita gunakan untuk melakukan cutting. Dan ini adalah bodi utamanya. Nah, terbuat dari steel yang lumayan keras ya. Dan ini untuk dimensinya tidak lebih panjang dari lengan saya ya. Ya, dan selain itu kita juga mendapatkan beberapa komponen-komponen kecil yang dapat kita gunakan untuk merakit alat ini, dan tentu saja ada buku petunjuk yang dapat kita gunakan sebagai rujukan dalam merakit dan menggunakan alat ini. Ya, dan ini kita juga mendapatkan kunci L untuk melakukan adjustment, kemudian juga kunci caknya ya. Jadi untuk memasang mata bor atau memasang benda lainnya yang dapat kita pasang di cak ya, termasuk front timbelnya ini. Ya, ini adalah bagiannya, bagian utamanya untuk melakukan pembubutan. Ini adalah front timbel yang terdapat di area cak, kemudian tail timbel ya pada bagian ekor belakang ya, dan ini dapat kita adjust untuk posisi dari tail timbelnya ini. Ya, kita longgarkan menggunakan kunci L bawaannya saja. Dan untuk tail timbelnya ini terdapat bearing ya. Bearing yang menurut saya sih kokoh dan dia presisi juga ya, dan ini adalah knife frame-nya ya untuk penyanggah pisau bubut. Ini adalah switch, dan untuk speknya motor 150 watt, DC 12 sampai 24 volt dan maksimal RPM 7000 RPM. Ini caknya dengan maksimal 10 mili ya apabila kita ingin memasang mata bor. Pada bagian bawahnya ini adalah kakinya terbuat dari karet untuk menahan getaran, dan ini slot untuk mengkonekkan dengan adaptor. Ya seperti ini ya. Jadi ada adaptornya, ini kita masukkan di bagian sini. Ya, dan tentu saja ini terdapat beberapa speed sebanyak 7 speed kalau tidak salah ya. 1 2 3. Ya, ada 7 speed yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan mesin bubut ini. Dan kita bisa mendengarkan bagaimana suaranya, kebisingan suaranya sesuai dengan speed dari yang terendah sampai yang tertinggi seperti ini. Lumayan ya, teman-teman sudah bisa mendengar suaranya ya, tipe ciri khas suara motor DC. Ya, dan setiap penggunaan alat ini untuk setiap speed seperti yang saya bilang tadi, itu dia memiliki fungsi masing-masing ya, tergantung dengan kebutuhan pekerjaan. Contoh, kalau kita ingin melakukan pembubutan, gunakan speed yang paling kencang. Atau kalau kita ingin melakukan amplas, gunakan speed yang medium juga masih bisa. Ya, kemudian untuk bagian dinamonya, tipe dinamonya 7775 ya, DC motor 12 volt. Ini bagian dalamnya, cara membukanya sih gampang ya, tinggal dibuka saja baut pada bagian cover atasnya ini. Dan ini dinamonya ini ya yang masih menggunakan brush karbon ya. Jadi bukan yang brushless. Ya, dan ya untuk ukuran mesin bubut mini seperti ini sih sudah lumayan untuk melakukan pekerjaan DIY. Ya, ini adalah salah satu contoh cara merakit atau memasang cutting table. Jadi untuk cutting table-nya ini digunakan apabila kita ingin melakukan pemotongan kayu yang kecil, dan tentu saja untuk mata potongnya itu kita menggunakan mata potong kayu. Mungkin kalau teman-teman tahu mata potong kayu yang buat mini drill ya, itu dia sama bisa kita gunakan di alat ini. Ya, dan
Cutting table ini bisa kita gunakan dan bisa tidak ya. Kalau untuk saya sendiri sih jarang ya, karena untuk alat ini hanya saya gunakan untuk melakukan pembubutan benda-benda kayu yang kecil. Ya seperti ini untuk settingannya ya, dan ini kita akan mencoba untuk melakukan pembubutan dan tentu saja dalam proses pemasangan benda kerja itu kita harus memasang dengan kokoh dan stabil, agar nanti hasil pembubutan itu menjadi lebih maksimal. Ya, dan di sini kita adjust pada bagian tail timbelnya ya. Jadi ini kita adjust, kita sesuaikan dengan panjang benda kerja yang kita ingin bubut. Kemudian pada bagian front timbelnya itu jangan lupa pastikan posisinya kokoh dan pas di tengah ya. Nah, ini saat kita coba tadi kan malah nggak berputar ya. Ini kalau untuk pemasangannya kurang benar. Jadi dalam proses pemasangan itu harus kita perhatikan baik-baik. Jadi untuk cara saya itu bagian tengahnya itu saya bolongin dulu ya. Jadi pas di tengah kita bolongin dulu, kemudian kita pasang di front timbelnya. Mungkin bisa dengan cara seperti ini mungkin ya, agar posisinya semakin kuat dan semakin menancap untuk bagian front timbelnya. Dan pada bagian tail timbelnya itu pastikan posisinya pas di titik tengah benda kerja yang ingin kita bubut ya. Atau dengan bantuan menggetok menggunakan kayu atau palu mungkin ya. Dan jangan lupa kencangkan bagian tail timbelnya ini atau bagian ekornya ini ya. Ya, jadi kalau ini tidak kencang, khawatirnya saat melakukan pembubutan itu benda kerjanya terlepas dan otomatis proses pembubutan itu menjadi tidak maksimal. Dan setelah ini kita akan mencoba untuk menggunakan mesin bubut ini, kira-kira sebagus apa mesin bubut ini ya. Jadi ini saya menggunakan pisau bawaannya ya. Oh ya, karena pisau bawaannya kita hanya mendapatkan satu, jangan lupa juga teman-teman itu membeli pisau tambahan ya. Itu banyak dijual di marketplace yang dapat kalian gunakan untuk membentuk beberapa bentuk ya, sesuai dengan bentuk mata pisaunya. Jadi dalam proses pembubutan, teman-teman jangan lupa ya, cara kerja mesin bubut ini benda kerja yang berputar dan kita cukup mengarahkan pisaunya saja sesuai dengan bentuk yang kita inginkan atau sesuai dengan area yang ingin kita bubut. Ya misalnya kita ingin mengubah benda kotak menjadi benda bulat seperti ini. Selain itu alat ini dapat kita gunakan untuk membuat dowel, bisa juga. Kemudian kita membuat bola tasbih dari kayu itu bisa. Bahkan yang lebih advance membuat bidak catur ya. Seperti yang pernah saya coba menggunakan alat ini, membuat bidak catur ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Ya, dan ini adalah salah satu contoh saja ya dalam melakukan proses pembubutan, dan ini pun saya hanya ngasal istilahnya ya. Jadi ngasal melakukan pembubutan di beberapa area. Dan di sini mata pisaunya sangat tajam, jadi dalam proses pembubutan itu menjadi lebih mudah ya. Dan sayangnya hanya mendapatkan satu bentuk, jadi saya hanya bisa membuat bentuk yang monoton seperti ini. Ya, pada bagian benda kerjanya ini bisa kita lihat dia tergerus sedikit demi sedikit ya, sesuai dengan area pisau yang kita tempatkan. Dan jangan lupa ya untuk knife frame-nya atau sanggahan pisaunya itu digunakan ya untuk menjamin posisi mata pisau yang kita gunakan. Ya, ini adalah salah satu hasilnya ya pembubutannya ya. Jadi kalau semakin tajam mata pahat bubut ini, otomatis hasilnya juga akan semakin halus. Ya selain itu, selain melakukan pembubutan, kita juga dapat melakukan amplas ya. Jadi kita dapat melakukan amplas dengan presisi seperti ini. Jadi nantinya sisi dari hasil amplas itu akan menjadi sama dan konsisten. Ya kalau teman-teman capek ya melakukan amplas secara manual, mungkin dengan alat ini akan banyak membantu juga ya melakukan pengamplasan ya. Selain benda kerja kayu, kita juga dapat melakukan proses terhadap benda logam. Jadi kalau untuk logam besi seperti ini, kalau menurut saya sendiri sih, dan yang setelah saya coba pun sebenarnya hanya cocok untuk dilakukan pengamplasan ya. Namun kalau kita ingin membubut besi, ini kurang kuat menurut saya, karena saya pun pernah mencoba untuk melakukan membubut baut. Jadi hasilnya dia tidak maksimal ya, dan kebetulan untuk pisaunya juga kurang mumpuni ya pada waktu itu. Dan selain itu speednya pun masih kurang untuk pemrosesan terhadap benda metal seperti ini.
Kalau kita ingin melakukan pengamplasan, jangan lupa kita setting speed di yang paling kencang, atau mungkin ya minimal banget mungkin yang speed 3 atau 4 ya. Jadi speed medium. Adapun untuk fitur dari alat ini itu ada beberapa. Yang pertama, alat ini sangat cocok digunakan untuk DIY karena dia itu kecil, kemudian portable, namun memiliki speed yang lumayan kuat ya untuk mesin DC-nya. Kemudian selain itu dia untuk bagian dashboard-nya terbuat dari stainless steel dengan cooling hole ya, untuk membuang hawa panas dari motor DC-nya, dan untuk weldingannya di antara sambungan-sambungan platnya itu dia full tercover dengan tube yang string cable ya. Kemudian terdapat 7 level kecepatan ya, yang dapat kita gunakan untuk berbagai macam keperluan, dan untuk bagian bearing motornya dia super large torque ya, yang dapat mendukung torsi yang maksimal, dan untuk maksimal rotasinya sampai dengan 7000 rpm. Speknya terbuat dari aluminium alloy ya untuk pada bagian utamanya. Kemudian voltage inputnya AC 230 volt dan output voltage-nya sekitar 12 sampai 24 volt dengan rate power 150 watt. Untuk speed-nya dia minimal 4000 dan maksimal 7000 rpm. Kemudian maksimal proses benda kerja itu 145 mm dan untuk diameter maksimal 5 cm. Kelebihan dari alat ini yaitu stable turning, yaitu pembubutan yang stabil, kemudian dalam proses adjustment-nya dia presisi dan memiliki high concentricity, jadi benda kerjanya pas di tengah, dijamin di tengah kalau kita masangnya benar juga ya. Kemudian memiliki high power motor, yaitu motor DC tipe 775 12 volt. Dan adapun untuk kekurangan dari alat ini hanya cocok digunakan untuk memproses benda kerja yang maksimal 145 mm panjangnya, dan untuk benda kerja yang digunakan sebaiknya berbahan kayu. Kalau kita ingin membubut bahan besi dia kurang maksimal atau bahkan tidak bisa. Dan kita hanya bisa melakukan pengamplasan terhadap benda kerja besi. Oke baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian mengenai video terbaru dari kami ini. Sampai jumpa dan bye-bye.